Mesin sama, matic sama, tapi output tenaganya beda. Gue memang nggak punya CRV turbo. Tuntutan dari konsumen juga pengennya mobil irit. Mobil irit. Mahal. Mobil baru semakin hari semakin mahal. Iya, udah makin mahal. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi. Kembali lagi bersama saya Arya dan di sini sebelah saya ada supervisor kita yaitu dengan Pak Freddy. Halo Kak Freddy. Halo. Super. Nah di video ini kita mau bahas apa kok? Kayaknya udah dibahas semua deh. Iya. Nah ini ada salah satu komen tentang Honda. Jadi kan habis gue lihat video kita yang AT versus CVT. Nah kan di situ ada yang ngomongin soal Honda yang tadinya 2,4 terus cc-nya diturunin jadi 1,5 terus dipasang CVT. Terus Honda juga sama, rata-rata udah CVT semua. Even kayak mobil-mobil 2,4-nya dirubah jadi mobil 1,5-nya kayak CR-V Turbo sama Civic Turbo, ya kan? Accord Turbo. Accord Turbo juga udah ada, CVT juga? Iya. Oh, nah tuh. Honda aja tadinya 2,4 dirubah jadi 1,5 ditambahin turbo, dirubah jadi CVT. Transmisinya. Honda ya kan itu? Nah, jadi di sini pun ada banyak komenan lagi nih yang tentang Honda. Nah, betul. Kita bahas aja. Boleh. Nah, sebenarnya gue juga agak bingung ya kenapa nih kok pihak Honda itu merubah transmisinya yang tadinya AT khususnya untuk mobil CR-V, Odyssey dan Civic ya. Yang ya Civic ya betul ya. Accord Civic. juga. Accord juga. Ya tadinya cc-nya tuh mungkin 1,8. Civic 1,8 tadinya. Okay. Civic kan 1,8 terus CR-V ada yang 2,0, ada yang 2,4. Terus yang Accord 2,4, Odyssey 2,4. Itu kan tadinya transmisinya AT semua tuh. Ya. Nah, sekarang cc-nya dirubah jadi 1,5, ada juga yang 2,4 ya untuk CR-V ya? 2,0. 20. Nah, terus ditambahin turbo, terus dirubah jadi transmisinya jadi CVT. Nah, sekarang gua akan coba bacain komentarnya ya, kok ya. Bahas CR-V Turbo sama Civic Turbo, penasaran? Ini sebenarnya kan mobilnya udah lama nih. Jadi mungkin di YouTube pun udah banyak ya video tentang CR-V Turbo, Civic Turbo ya kan? Iya, sudah Paling banyak. kita singgung sedikit aja lah. Iya. Kan ada yang nanya nih. Bahas CR-V Turbo sama Civic Turbo kan. Mesin sama, matic sama, tapi output tenaganya beda. Output tenaganya ya? Nah, kalau di Civic mungkin sekitar 170-an lah. Nggak tahu angka pastinya ya, nanti cek aja lah di Google sendiri ya. Sekitar 170-an, tapi kalau di Honda CR-V itu output tenaganya sekitar 190. 190? Horsepower. Padahal cc sama-sama turbo ya? Mesin sama, matic sama. Mungkin di CR-V output digedein karena turbonya mungkin agak beda. Ada yang ngomong 11 pin jadi 9 pin. Tapi yang pasti memang outputnya beda. Mungkin karena bobot CR-V lebih gede, makanya butuh tenaga yang agak lebih besar ya kan. Kalau Civic kan ya mungkin karena coefficient of drag-nya itu rendah, jadi hambatan anginnya rendah, jadi tenaga segitu mungkin sudah cukup. Terus apalagi mau bahas CR-V Turbo itu ya nanti lihat di Google aja lah video-video udah. Ini kan mobil udah lumayan lama kan. Udah lumayan lama sebenarnya. Dari 2017 ya atau 16 kok? CR-V Turbo mulai 2017 deh kayaknya. 2017 ya. Cuma dulu ada varian 2,0. Civic Turbo mulai 2016. Biasa Honda gitu, dia keluarin di sedan dulu nih. Civic Turbo udah keluarin, rame, market rame, baru dia keluarin CR-V. Turbo. Jadi biar marketnya sedan naik dulu. Kalau kita lihat ya, kalau kita coba nebak-nebak nih, opini gue sih kayaknya Honda biasa gitu, dia keluarin di sedan dulu, nanti dia baru keluarin di CR-V. Platformnya kan hampir sama. Nah ini next ada lagi komentar nih kok. Gue sampai males beli Honda CVT. Anehnya nggak ada keluhan di Civic Turbo sama CR-V Turbo. Sebenarnya CR-V Turbo, Civic Turbo memang yang datang ke sini jarang keluhan ya kok ya? Jarang, paling cuma maintenance doang kan? Maintenance doang? Kalau yang sampai bel putus sih jarang. Belum ada ya sejauh ini ya? Kasusnya ya? Belum. Berarti dia dari segi quality itu sama mobil-mobil Honda 1,5 yang HRV, BRV ini kayaknya quality-nya beda ya? Sebenarnya sama dengan matic-nya Odyssey RC2. Itu CVT-nya sama. CVT-nya sama. Kalau kita lihat beltnya dulu kan kita pernah buka satu. Odyssey RC2. Beltnya tuh lebih gede. Oh, lebih gede ya? Lebih gede dibanding HRV, BRV. Saudara-saudaranya itu beda memang. Jadi ukuran beltnya aja udah beda ya? Beltnya beda, lebih gede. Berarti untuk saat sekarang nih
untuk yang punya mobil CR-V turbo, Civic turbo harusnya bisa lebih tenang lah ya. Nggak separno owner-owner mobil Honda Mobilio, HR-V, BR-V. Harusnya ya. Kok apakah ada perbedaan CVT antara CR-V 2.0 dan 1.5 turbo? Soalnya saya lihat yang sering masuk video Koko yang 1.5. Populasinya memang nggak sebanyak yang 1.5 turbo, makanya agak jarang ke sini. Memang yang 2.0 transmisinya sih sama. Sama ya. CVT-nya sama, tapi memang populasinya nggak gitu banyak. Jadi memang kebetulan ke sini tuh yang 1.5. 1.5 kebanyakan. Baik yang prestige ataupun yang non prestige, tapi udah 1.5 turbo. Kalau yang 2.0 kan memang varian yang paling bawahnya nih, mesin NA natural aspirate itu tetap transmisi sama, tapi dia non turbo. Emang agak gitu banyak. Gak gitu banyak. Kayaknya semenjak double transmisi 2, gue baru ngecek 2 kali deh kok. Satu pengecekan doang, satu ganti oli sama filter. Nah, cuma waktu ganti oli sama filter, seingat gua filter Matic-nya itu sama dengan si CR-V Turbo sama Civic Turbo. Sama memang. RC2 juga sama, Odyssey. Jadi kode gearbox-nya ya sama, berarti kan itu. Kalau mesin CR-V yang 2.0 itu sama dengan mesin yang dulu, R20. Mesinnya sama. Mesinnya sama ya? Kodenya R20. Kok di video sebelumnya kan banyak CR-V yang masuk, dan kebanyakan yang masuk 2.0 NA atau yang turbo ya? Terus sama yang sama-sama CVT, apakah CVT-nya beda durabilitasnya antara 2.0 NA sama turbo? Ini udah kita jawab tadi. Kita udah jawab tadi ya, baru aja sama. Yang banyak masuk sini sebenarnya CR-V Gen 3. Gen 3 masih automatic konvensional ya? Yang 2000. Banyak kan? Iya, itu banyak. Karena memang udah waktunya mungkin ya. Kilometer udah lumayan tinggi, usia udah lumayan lama. Belasan tahun. Udah belasan tahun kan. Karena awal keluar kan 2006, 2007 itu Gen 3. Sampai terakhir dia 2012. 2013 sudah jadi Gen 4. Tapi memang transmisi masih sama. Masih sama ya? Mesin sama. Walaupun Gen 3, Gen 4 cuma beda body. Beda muka aja ya? Mesin transmisi sama. CR-V pakai turbo tapi mesinnya CVT yang nggak bisa digeber-geber, bener. Udah nggak bisa digeber-geber. Nah, Kofred, setelah tadi kita baca dikit, nah menurut Kofredi nih, kelebihannya apa nih dengan keputusan Honda untuk menurunkan cc-nya dari 2.4 ataupun dari 2000 jadi 1.5 ditambah turbo? Itu kelebihannya apa nih? Pasti ngejar efisiensi. Ngejar efisiensi ya? Efisiensi BBM, itu yang pasti. Setelah itu kelebihannya ya kita ngomong ya. Paling emisi gas buang, karena mungkin cc lebih kecil, CO-nya pasti lebih kecil. Lebih kecil. Setelah itu apa ya? Pajak kok. Nah kalau pajak nih gini loh. Kalau yang setahu gue ya, gue memang nggak punya CR-V turbo. Gue memang nggak punya, tapi gue cari tahu dan katanya kalau CR-V turbo tuh pajaknya 8 jutaan. Kita tahu betul nggak ya? Nanti tinggal di komen aja deh yang punya CR-V turbo ya. Sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Kalau dibilang pajak lebih murah ya nggak juga ya? Nggak juga ya? 8 jutaan men. Mahal sih, berasa banget setahun 8 juta keluar. Kalau nggak salah sih segitu. Kalau yang 2.0-nya mungkin sekitar 6 atau 7 ya. Loh, kok lebih murah? Bahkan harga mobilnya lebih mahal. Jadi kan balik lagi sebenarnya kalau pajak kan nentuin deh harga PKB-nya mobil itu. Kalau mobil itu mahal, otomatis pajaknya pasti mahal juga ya. Walaupun cc-nya kecil ya. Iya, makanya gue senang pelihara mobil tua aja deh. Itu Innova murah tuh, pajaknya cuma 2 jutaan. 2,3. Yang ketiga, kelebihannya. Performanya diklaim sama. Ya karena itu tadi bobot mobil ya kan. Makanya Honda pasti ciptain ya ada perhitungan lah. Maksudnya mobil dengan kan dia SUV kan, monocoque SUV. Output tenaga yang mesin 2.4 NA itu kan dulu sekitar 180-an. Ya ini juga hampir-hampir mirip lah. Jadi biar maksudnya pengguna CR-V lama kalau pindah ke CR-V turbo tuh masih dapat rasa yang hampir sama, tenaganya nggak drop-drop banget gitu. Walaupun memang agak lemot di CVT karena transmisinya CVT. Pasti sih kerasa. Tapi kalau CVT kan kalau udah jalan udah stabil, udah lari kenceng kan mau ditambah-tambah kecepatan ya enak-enak aja sih. Mungkin tarikan awalnya memang agak lemot. Lebih berat memang. Kelebihannya apa lagi? Kalau kita singgung pajak kayaknya nggak masuk ya kayaknya. Nggak lebih murah juga sih. 8 juta tetap uang bos. Tapi dulu gue pernah punya CR-V Gen 3 2011. Itu pajaknya waktu itu 4 jutaan. 4 jutaan. 2011 loh. Harga mobil barunya berapa itu? Nggak tahu, gue beli second. Beli second. Jadi pakai beberapa bulan karena gue untuk jual lagi. Ya itu, tapi gue sempat ingat 4 jutaan. 2,4 2011 4 jutaan. Sekitar itu deh. Komen aja yang punya mobil CR-V Gen 3 pajaknya berapa. Ya kalau kita ngomong pajak ya. Tadi kan sempat ada ini efisiensi bahan bakar. Itu yang 2,4 bensinnya 1 banding berapa?
Kalau dulu gue pakai sekitar 1:7 komaan. 7 komaan. Itu kayaknya kalau yang sekarang CR-V turbo bisa 1:13 sampai 15 kayaknya. Bisa Iya kan? Bisa aja karena CC lebih kecil, CVT lagi. Iya, Ya itu lah memang kelebihannya. No. Karena memang tuntutan dari konsumen juga pengennya mobil irit. Mobil irit. Kayaknya kelebihannya itu deh. Tinggal kekurangannya nih. Kekurangannya apa? Banyak. Kekurangannya paling ini kok. Kalau misalkan sebelumnya dia pernah punya CR-V automatic dan ketika dia ngerasain CR-V turbo, dia pasti ngerasa kayak aduh kurang gigit gitu rasanya, kurang nyaman pasti. Soalnya di CR-V yang sebelumnya itu kan Gen 3 Gen 4 ya, itu masih otomatis kan. Jadi ketika injek gas itu udah berasa gitu tarikannya, jambakannya. Nah, ketika dikasih CR-V turbo, dikasih 1.5 plus turbo, itu kan di tarikan awalnya itu pasti orang ngerasa udah, wah kok ini mobil nggak responsif ya? Pasti sih. Kalau kata gue sih, kekurangannya itu, di tidak responsifnya itu. Menurut gue ya, baik lagi. Dari Koko mungkin ada? FYI, kalau misalnya mesinnya 2.0 yang NA, CR-V, itu horsepower-nya 150-an. Duh, lebih kecil? Ya jelas lah. 1,5 turbo, hampir 190. Lumayan kan terasa kan, bedanya kan. Kalau bawa pun mungkin feel-nya pasti lebih enak sih kalau horsepower lebih gede. Iya. Itu. Cuma selisih harganya juga jauh. Iya. Jadi kekurangannya yang pertama kalau menurut gue ya, mahal. Mobil baru semakin hari semakin mahal. Iya, udah makin mahal. Coba teman-teman yang tahu CR-V baru harganya berapa sekarang? Paling murah CR-V turbo kan sudah 700-an. 740-an deh, hampir 7,5 dah. Zenix berapa harga Zenix? Jadi kalau yang hybrid kan 470-an. Lebih mahal dari Zenix ya? Iya 700-an CR-V turbo. Ada CR-V yang paling mahal lagi yang hybrid EV. Itu 800 lewat. 800-an men CR-V men. Sayang banget uang ya? Gila sekarang. Nah itu kalau menurut gua sih sekarang harganya udah terlalu mahal. Terlalu mahal ya? Terlalu mahal untuk CR-V. Overprice. Kekurangan lain apa ya? Nggak tahu kalau menurut lu apa? Kalau gue sih lebih ngerasanya sih itu sih kok. Tidak diresponsifnya aja, tapi kalau misalkan mobilnya udah jalan, masalah kenyamanan memang lebih nyaman CR-V yang sekarang. Tapi kalau masalah tarikannya nyamanan CR-V yang dulu, kekurangannya apa lagi? Spare part udah pasti lebih mahal. Cuman masih sedikit sih keluhan masih untuk sedikit ya. Nah, tadi kan kita dari tadi bahas CR-V turbo kok. Nah, bagaimana dengan Civic Turbo, Accord, dan Odyssey? Apakah sama? Kayaknya saya 11-12 lah. 11-12 ya? Iya. Paling bedanya di kenyamanan aja. Ya paling itu sih. Ya feel-nya pasti mirip-mirip lah, mesinnya hampir sama semua. Iya, mesin hampir sama, transmisi sama. Iya. Paling bedanya yang satu tinggi, yang satu ceper. Ya bukannya kita hater Honda lah, balik lagi. Karena kita bahasnya Honda mulu nih. Iya, kita bahasnya Honda mulu. Bukan hater Honda. Kalau gua sih memang hobi Honda. Mungkin itu aja kali kok untuk video kali ini kok. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi Official. Ada tambahan kok Freddy? Bye-bye. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth.